Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kawan-kawan, kita ke YouTube channel Ar-Rahman ya. Dalam sudut pandang kali ini, saya akan membahas tentang manusia yang telah kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Ada dalam cerita Jaka Jayabaya yang mengatakan bahwa ada sebuah masa di mana masa itu bercerita tentang manusia yang telah kehilangan jati dirinya, atau lebih dikenal manusia yang sudah tidak lagi mengenal dirinya sebagai manusia. Maka sengaja saya kumpulkan kawan-kawan untuk membahasnya dengan sudut pandang mereka masing-masing. Nah, sebelum memulai, saya akan perkenalkan satu persatu dulu. Ini dari sini ada Bapak Adi. Nah, kebetulan Bapak Adi juga baru datang. Ini ada Bapak Aziz, ini Bapak Asep, nah ini Bapak Ade juga baru datang lagi kita, dan Bapak Jahid. Nah, itu kawan-kawan, mereka adalah kawan-kawan dari channel Ar-Rahman yang biasa kita berkumpul karena kesibukan kita masing-masing, baru kita bisa berkumpul. Kebetulan dalam sesi ini sudut pandang kita adalah cara mereka memandang apa yang dimaksud dengan bahwa manusia telah kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Mari kita mulai kawan-kawan ya. Ya, sekarang mulai dari Pak Jahid dulu. Oke. Ini kita kawan-kawan ini dari Pak Jahid akan sedikit memberikan sudut pandangnya tentang manusia yang telah kehilangan jati dirinya. Silakan Pak Jahid. Kalau menurut sudut pandang saya, untuk manusia kehilangan jati dirinya sendiri sebagai manusia, akhlak. Oh, jadi dari sebuah problem ya? Ya, problem. Dari sebuah permasalahan sehingga manusia itu merupakan jati dirinya. Ya. Nah, itu seperti apa tuh? Ya seperti gini. Jadi manusia udah keluar dari akal sehatnya. Oh, jadi manusia sendiri sudah tidak mengerti apa yang diperbuatnya itu apa sesuai aturan apa tidak? Ya. Di luar akal sehat. Dari sudut pandang Pak Ade gimana? Kalau dari sudut pandang ya, kita ini kehilangan krisis akhlak tadi. Oh, jadi maksud Pak Ade, kita benar betul dari Pak Jahid bahwa kita sekarang sedang mengalami krisis akhlak. Ya. Oke. Contohnya ya, kita sesama temannya bukan manggil nama lagi. Oh, oke. Jadi menurut Pak Ade bahwa sekarang antara pergaulan satu dan yang lain sudah tidak lagi menggunakan memanggil nama. Iya. Jadi memanggil seperti apa tuh Pak Ade? Ya seperti ya nama binatang, itulah. Itu yang maksud dengan kata Pak Ade ada krisis akhlak. Iya, bisa nggak begitu. Oke, jadi pada saat manusia yang kehilangan jati dirinya itu sama dengan menurut sudut pandang Pak Ade adalah krisis akhlak. Oke. Nah, kalau dari Pak Asep seperti apa tuh? Menurut pandangan saya mah memang udah ada banyak perubahan ke alat seperti alat ini, Pak. Oh, contohnya seperti anak suka melawan sama orang tua, tidak berubris kata-kata orang tua. Seperti itu. Jadi krisis akhlak ataupun disebut manusia kehilangan jati dirinya menurut sudut pandang Pak Asep adalah di mana si anak sudah tidak lagi menghargai orang tuanya. Itu maksud dalam krisis manusia sudah melupakan dirinya. Jadi dia lupa bahwa orang tuanya lebih harus dihormati. Oke, itu menurut sudut pandang Pak Ade. Nah, sekarang menurut sudut pandang Pak Ade seperti apa? Menurut sudut pandang saya sih Pak, emang di fase sekarang udah memasuki krisis akhlak. Karena mereka sendiri sesama manusia tidak menghargai Pak. Oke, jadi menurut Pak Adis, kenapa sekarang kita sebut dengan fase di mana manusia kehilangan dirinya adalah fase di mana telah memasuki krisis akhlak. Iya. Jadi antara sesama manusia sudah tidak saling menghargai. Iya. Nah,
Bisa dikasih penjelasan maksudnya dari kata tidak saling menghargai itu dari mana? Iya, karena apa ya, satu sama lain kadang-kadang saling mencela. Kadang-kadang kata-kata binatang tuh keluar, kata-kata kotor tuh udah keluar dari, kadang sampai ke orang tuanya juga berani ngelawan dengan kata-kata kotor atau kata-kata yang kurang sopan lah, Pak. Oke, jadi menurut Pak Anies bahwa hal-hal yang sebetulnya menurut etika zaman dulu itu nggak baik, malah sekarang dianggap sudah biasa. Iya. Oke, jadi maksud daripada kata krisis akhlak ataupun sama dengan manusia sudah kehilangan jati dirinya, di mana sekarang ini sudah sering terjadi antara seorang anak kepada orang tuanya sama sekali tidak menghargai bahwa itu adalah orang tuanya. Iya. Oke. Nah sekarang dari Pak Adi seperti apa? Ya kalau melihat kondisi sekarang ini, dari krisis akhlak orang-orangnya sudah betul-betul luar biasa Pak ya. Oh, iya. Jadi maksudnya mereka berbuat ataupun berkata ya seenaknya, tidak memikirkan dampak apa yang diucapkan. Oke, jadi menurut Pak Adi, selain daripada sikap, etika ataupun moral, juga ada sesuatu yang mereka perbuat dan mereka tidak lagi memikirkan tentang apa yang telah mereka berbuat. Maksud Pak Adi begitu. Jadi salah satu adalah sebuah krisis akhlak ataupun sesuatu adalah manusia yang sudah melupakan jati dirinya, tidak lepas dari sudut pandang bahwa apa yang mereka katakan mereka tidak mengerti bahwa itu berdampak seperti apa nantinya. Mungkin seperti itu Pak ya dulu. Iya. Oke ya kawan-kawan, itu dari sebuah cerita dari mereka tentang sudut pandang mereka masing-masing dalam menjalani kehidupan dan sudut pandang mereka tentang yang dimaksud dengan manusia telah kehilangan jati dirinya. Nah, untuk lebih melengkapi lagi dasar pemikiran mereka, saya akan kembali bertanya kepada mereka secara garis besarnya apa itu yang disebut dengan krisis akhlak ataupun krisis manusia itu sendiri yang merupakan jati dirinya. Mari kawan-kawan kita kembali bertanya kepada mereka. Nah kalau menurut Pak Jahit, apa dasar utama kenapa terjadi seperti itu? Dasar utamanya Pak, menurut pandangan saya mah dia tidak percaya diri. Oke, jadi dasar utamanya tidak percaya diri. Iya, untuk sudut pandang saya, orang sekarang itu mementingkan dirinya sendiri ketimbang orang lain. Tidak peduli tentang lingkungan, tentang keadaan, yang dia tahu adalah bagaimana dia bisa untuk kepentingan diri. Menurut pandangan Pak Ade itu, dasar utamanya kenapa kok disebut Pak Ade mengatakan adanya krisis? Ya mungkin ini kali kurang didikan dari orang tua kan. Oh iya bisa. Jadi menurut pandangan Pak Ade kenapa ini terjadi? Ya. Karena para orang tua tidak mendidik secara utuh tentang akhlak. Akhlak betul. Jadi orang tua melupakan akhlak, Bisa. sehingga muncullah generasi seperti Benar itu. betul. Oke. Nah sekarang menurut Pak Cek apa? Kebanyakan sekarang ini orang sudah melupakan akhlaknya Ini sendiri. dianggap biasa. Sangat biasa dia. Hal-hal seperti itu dan bukan sesuatu yang dilarang ataupun dicegah, tapi malah dijadikan suatu kebiasaan. Betul, iya. Oke. Oke. Baik. Nah kalau menurut Pak Aziz gimana? Kalau zaman sekarang, di masa zaman sekarang sih Pak, menurut saya pribadi, karena kurang saling menghargai satu sama lain dan setiap ada nasihat dan menghormatinya kurang saling menghormatinya Pak. Oh jadi menurut Pak pandangan Pak Aziz, kenapa nih? Dasar utamanya adalah karena tidak ada alih generasi yang betul-betul menjunjung tinggi tentang akhlak, Iya. tentang budi pekerti, Iya. maksudnya begitu ya. Iya. Jadi kita kehilangan urutan atau misalnya urutan pengertian sebuah cerita tentang budi pekerti, maksudnya Iya. mungkin Iya. gitu. Kan kalau dari Pak Adi gimana? Kalau saya melihat tuh untuk bahasa-bahasa anak-anak sekarang ya, itu malah jadi satu trendy di mana itu terkesan hebat lah. Oh, jadi kalau menurut Pak Adi dasar utamanya adalah pembenaran. Ya, Pembenaran karena setiap pergaulan yang mereka lakukan dianggap itu benar dan dianggap tidak menyalahi aturan. Itu yang membuat akhirnya terjadi krisis, disebut krisis akhlak atau manusia yang kehilangan jati dirinya karena menganggap bahwa hal yang salah dianggap benar oleh mereka. Kalau seperti itu, Bun? Iya. Oke. Nah, ada lagi yang lain nggak? Nggak ada? Oke. Ini kawan-kawan kesimpulan bahwa krisis disebut dengan manusia kehilangan jati dirinya adalah manusia yang telah kehilangan sifat budi pekerti yang ada.
atau mereka melupakan suatu cerita tentang sejarah masa lalu kita dari orang tua ke kita, sehingga kita lupa siapa diri kita. Mungkin itu kali ceritanya, ya. Jadi, hal yang kurang bagus mereka anggap benar karena tidak turunnya komunikasi akhlak dari budi pekerti kita dari orang tua ke anak generasi berikutnya. Saya rasa cukup ya kawan-kawan ya. Ini dari sudut pandang kita, saya juga sudah ambil kesimpulan yang terakhir bahwa munculnya manusia yang disebut dengan manusia kehilangan jati dirinya menurut Pasir sudah masuk ke situ fasenya, dikarenakan manusia zaman sekarang sudah melupakan tentang jati dirinya dan membenarkan hal-hal yang jelas-jelas tidak keluar dari etika pergaulan kehidupan zaman orang tuanya. Saya cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah ataupun kawan-kawan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Semoga cerita ini bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk yang lainnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.